Joseph Reedy adalah seorang pria asal Amerika Serikat yang dihukum mati dan dipaksa mengakui kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang tidak pernah dia lakukan. Dan sialnya lagi, sebelum ditangkap, Joseph ini mengidap keterbelakangan mental. Lalu bagaimana Joseph menjalani masa tahanannya dan apakah ada keadilan untuk Joseph? Stabilkan posisi kalian. Joseph Reedy lahir di Colorado, Amerika Serikat, 29 April 1915. Nah, Joseph ini adalah anak sulung pasangan Henry dan Mary Reedy. Joseph ini punya keterbelakangan mental dan intelektual dengan hanya memiliki IQ 46. Walaupun usianya saat itu adalah 23 tahun, tetapi pikiran dan perilakunya si Joseph ini masih seusia anak-anak 5-6 tahun. Joseph tidak pernah berbicara selama 5 tahun pertama dalam hidupnya sejak dia lahir ya. Nah, setelah ia bersekolah selama 1 tahun di sekolah dasar, kepala sekolah menyuruh orang tuanya untuk mengurungnya di rumah dengan alasan bahwa si Joseph ini tidak bisa belajar. Karena perekonomian orang tuanya Joseph ini tergolong menengah ke bawah, apalagi setelah ayahnya kehilangan pekerjaan. Beberapa tahun kemudian ayahnya meminta tolong teman-temannya untuk membantunya mencarikan sekolah yang cocok untuk si Joseph ini. Nah, berkat bantuan teman-teman ayahnya, Joseph pun diterima pada usia 10 tahun di salah satu sekolah khusus anak-anak keterbelakangan mental. Nah, kalau di Indonesia itu kurang lebih seperti sekolah anak-anak autis lah, begitulah ya. Nah, di sekolah Joseph sekaligus tinggal di sekolah itu kurang lebih selama 11 tahun hingga Joseph menjadi dewasa. Setelah menempuh pendidikan yang cukup lama, kurang lebih selama 11 tahun, Joseph pun kembali ke rumah bersama kedua orang tuanya. Joseph harus hidup dengan keterbelakangan mentalnya. Ia berteman dengan anak-anak yang usianya jauh terpaut dari usia Joseph. Tidak sedikit anak-anak yang sering membuli Joseph, bahkan sampai pada tahap kekerasan fisik seperti memukul atau meninju Joseph. Akibat karena sering dibully dan dipukul oleh teman-temannya, Joseph lebih sering menyendiri. Bahkan kadang-kadang Joseph juga pergi ke suatu tempat yang jauh dengan berjalan kaki hanya sekedar untuk menghibur dirinya sendiri. Tepat pada tanggal 14 Agustus 1936, nah ada 2 gadis dari keluarga yang namanya keluarga Drain. Nah, diserang oleh seseorang yang tidak dikenal saat tidur di rumahnya di Colorado. Nah, 2 gadis itu bernama Dorothy Drain dan Barbara Drain. Nah, Dorothy ini berusia 15 tahun dan Barbara berusia sekitar 11 atau 12 tahun lah ya. Nah, Dorothy dipukul oleh seorang penyusup dengan senjata tajam yang menurut kabarnya dipukul pakai kapak. Nah, Dorothy juga diperkaos lalu dia meninggal karena dipukul pakai kapak. Nah, sementara itu saudaranya bernama perempuannya itu Barbara Drain selamat karena melarikan diri tadi. Nah, mengingat kedua korban masih sangat muda, nah banyak masyarakat Colorado saat itu mendesak kepolisian setempat, kepolisian Colorado untuk segera menangkap pelakunya. Karena kasus pembunuhan ini sulit diungkap pelakunya dan desakan para awak media, dan polisi pun merasa tersudut karena ramainya masyarakat ingin segera menemukan siapa pelakunya, akhirnya membuat polisi mengambil jalan pintas. Nah, nama polisinya adalah George Carroll. Saat Carroll berpatroli di sekitar stasiun kereta api di Amerika, di Colorado di sana, nah Carroll secara tidak sengaja bertemu dengan seorang pemuda yang kelihatannya linglung ya dan bertingkah aneh lah. Dan pemuda itu adalah Joseph. Lalu Joseph ini dijadikan kambing hitam. Alasannya jelas ya, untuk menjaga nama baik dan citra polisi Colorado saat itu. Nah, ketika ditangkap, Joseph sudah berusia 23 tahun. Joseph ditangkap hanya karena ketahuan berkeliaran di sekitar rel kereta api. Nah, ketika polisi Carroll bertanya dari mana, si Joseph pun menjawab kalau dia sudah melakukan perjalanan yang jauh pakai kereta api. Nah, jawaban Joseph pun sedikit ngawur dan menambah kecurigaan Carroll kepada Joseph. Artinya kan Joseph kan tidak tahu nih kalau Joseph itu mengidap keterbelakangan mental.
Setelah Carol mendengar jawaban Joseph pun, Carol mulai bertanya tentang kasus Dorothy Drain yang kasus dua cewek bersaudara tadi. Nah, entah muncul dari mana dan alasannya apa, polisi Carol ini sengaja membuat pernyataan kalau Joseph sudah mengaku bahwa dialah pelakunya. Karena keterbelakangan mentalnya, Joseph pun dimanipulasi oleh polisi untuk membuat pengakuan palsu. Singkatnya, dibawalah nih si Joseph ke kantor polisi. Nah, besoknya tanggal 27 Agustus 1936, di depan wartawan, polisi Carol mengatakan lagi kalau si Joseph kembali mengaku kalau dialah pelaku atas kasus penyerangan Dorothy Drain dan Barbara Drain. Dan untuk memperkuat si Carol, biar ada backingan atau backup begitulah ya. Nah, kepala polisinya mengumumkan bahwa Joseph telah teridentifikasi secara positif menyerang Dorothy dan Barbara Drain pada tanggal 14 Agustus. Nah, di Amerika, ya sebagai informasi tambahan nih buat kalian nih. Nah, di Amerika ada istilah menganut prinsip Miranda Rules. Nah, saya tidak tahu ya apakah tahun 1936 negara Amerika sudah menganut prinsip ini atau belum. Nah, di dalam prinsip Miranda Rules ada kalimat yang sangat terkenal sampai sekarang. Nah, kurang lebih kata-kata itu seperti ini. The right to remain silent if you cannot afford a lawyer. One will be provided for you at government expense. Nah, artinya kamu punya hak untuk diam. Jika kamu tidak mampu menyewa seorang pengacara, maka negara akan bantu kamu menyiapkan pengacara. Sayangnya, pengacara pertama ini yang membantu Joseph sepertinya tidak berpihak atau berniat untuk menyelamatkan nasib Joseph. Menurut pengacaranya ini mengaku tidak mungkin untuk membebaskan Joseph, bahkan pengacaranya merasa sudah gila untuk menyelamatkan nyawa si Joseph. Karena menurutnya Joseph ini adalah orang yang waras dan mentalnya baik-baik saja. Mendengar pernyataan dari pengacara Joseph ini, ada seorang pengacara bernama Gail Ireland yang sekaligus jaksa agung negara bagian Colorado ikut serta dalam pembelaan Joseph secara sukarela. Pengacara Gail mengatakan para ahli medis telah bersaksi mengenai keterbatasan mental Joseph. Nah, pengacara Gail bahkan mengatakan kalau Joseph ini tidak mengerti apa yang dimaksud dengan eksekusi. Meskipun pengacara Gail ini memenangkan beberapa kali penundaan eksekusi Joseph, dia tidak dapat membatalkan hukumannya atau mengubah hukumannya. Untuk mempertegas pernyataan pengacara Gail ini, dia mengatakan, "Percayalah, ketika saya mengatakan bahwa jika dia sudah dieksekusi di dalam kamar gas, hukuman untuk eksekusi matinya, maka akan memaksa waktu lama bagi negara bagian Colorado untuk bisa mengembalikan nama baik Joseph." Selain pengacara, pemerintah Colorado saat itu juga memberikan bantuan kepada Joseph, yaitu bantuan psikologis lewat 3 psikiater. Nah, mulailah 3 psikiater ini melakukan tanya jawab kepada Joseph untuk menggali informasi sebanyak mungkin. Setelah beberapa jam, psikiater memeriksa Joseph dan mengambil kesimpulan kalau Joseph ini memiliki keterbatasan mental sehingga diklasifikasikan sebagai dungu. Nah, mereka mengatakan si Joseph ini hanya memiliki IQ 46 dan pikiran seperti anak berusia 6 tahun. Untuk memperkuat hasil pemeriksaannya, psikiater ini memberikan statement. Nah, pemuda ini tidak mampu membedakan antara benar dan salah. Jadi si Joseph ini pun tidak akan dapat melakukan tindakan apapun dalam kasus Dorothy Drain dan Barbara Drain. Pada akhirnya Joseph pun divonis bersalah pada tanggal 17 April 1937 dengan bukti pengakuan Joseph itu sendiri yang entah dari mana polisi mendapatkannya. Bahkan tidak ada bukti fisik yang memberatkan si Joseph ini. 2 pernyataan penting yang sebetulnya bisa menyelamatkan Joseph. Yang pertama adalah hasil pemeriksaan dari 3 psikiater yang mengatakan kalau Joseph ini mengalami keterbelakangan mental. Sedangkan pernyataan kedua ada datang dari Barbara Drain yang merupakan saudara perempuan dari Dorothy Drain, saudaranya yang sempat melarikan diri. Nah, menurut Barbara yang saat itu ikut dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan kesaksian, menurutnya pada tanggal 14 Agustus 1936, saat tidur mereka berdua diserang oleh seseorang yang tidak dikenal sambil membawa kapak. Saat itu Barbara berhasil melarikan diri, sedangkan Dorothy diperkaos dan hingga meninggoy akibat dipukul dengan kapak yang dibawa oleh orang asing tadi. Nah, Barbara mengatakan kalau orang tersebut adalah Frank Aguilar yang merupakan mantan anak buah ayah mereka sendiri. Barbara sangat yakin bisa mengidentifikasi kalau orang tersebut adalah betul-betul Frank Aguilar. Tapi sayang,
Hasil dari pemeriksaan 3 psikiater dan pernyataan dari Barbara Drain masih belum cukup untuk membebaskan Joseph, dan pemuda ini tetap dieksekusi hukuman mati. Sementara menunggu hukuman matinya, Joseph harus mendekam di penjara. Nah, selama menjalani hukuman, ketika proses sambil banding, Joseph sering bermain dengan mainan kereta api. Ya, namanya anak keterbelakangan mental ya. Yang diberikan kepadanya oleh seorang sipir penjara yang bernama Roy Bass. Sipir mengatakan bahwa Joseph adalah tahanan terpidana mati yang paling bahagia. Dia disukai dan diperlakukan dengan baik oleh para tahanan dan penjaga. Roy Bass menjadi salah satu pendukung Joseph dan bergabung dalam upaya menyelamatkan nyawanya. Dia dikatakan merawat Joseph seperti anak laki-laki dan sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Secara teratur membawakannya hadiah si Roy Bass ini. Kadang kereta api, kadang mobil-mobilan. Sebelum Joseph dieksekusi, Roy Bass berkata dia mungkin bahwa tidak tahu bahwa dia akan mati. Yang dia lakukan hanya duduk dengan gembira dan bermain dengan kereta mainan yang saya berikan kepadanya. Selama Joseph di penjara, Roy Bass ini memberikan, atau sipir penjara tadi, memberikan perhatian besar kepadanya hingga mengatur agar ia mendapatkan pengacara banding. Bahkan dengan sangat yakin dan sudah berulang kali Roy Bass mengatakannya, ia merawatnya seperti anaknya sendiri. 1,5 tahun yang dihabiskan Joseph menunggu hukuman mati tampak sangat menyenangkan bagi Joseph. Ia memoles piring makanan logam yang disimpannya di sel dan menggunakannya sebagai cermin sambil berbicara dengannya. Nah, sementara Roy Bass memberikan Joseph buku anak-anak dengan gambar wajah-wajah yang lucu, ya, yang membuat Joseph tertawa sampai halaman-halaman bukunya itu dirobeknya sendiri. Roy Bass juga memberinya gunting dan Joseph sambil bersenandung menggunting gambar-gambar itu. Namun yang paling disukai Joseph adalah mobil mainan berwarna merah terang yang dapat diputar dan kereta mainan yang diberikan oleh sipir Roy Bass dan istrinya. Joseph berulang kali memutar mobil di sekitar selnya seperti anak kecil. Nah, ketika mobil itu menabrak sesuatu atau terbalik, ia pun sambil berteriak, ada kecelakaan, gitu. Para tahanan yang lain pun mungkin memaklumi lah ya, namanya juga keterbelakangan mental. Joseph juga bermain kereta di sepanjang lorong depan sel terpidana mati. Nah, suatu hari pada bulan Desember 1938, Joseph punya kesempatan berbicara di hadapan wartawan. Ia bercerita, saya ingin tinggal di sini bersama sipir Roy Bass. Apakah kamu tidak ingin kembali ke rumah? Tanya wartawan nih. Tidak. Saya ingin mendapatkan hukuman seumur hidup dan tinggal di sini bersama Roy Bass. Kalau saya pulang ke rumah, anak-anak teman-teman saya biasa memukuli saya dan saya tidak pernah mendapatkan masalah di penjara ini. Menjelang hari eksekusi, seorang reporter Cannon City menulis bahwa Joseph tidak menyadari ketegangan yang meningkat. Dia duduk di selnya sambil membuat wajah-wajah di piring makanannya yang dipoles. Dia tidak dapat memahami bahwa negara ingin merenggut nyawanya. Pada pagi hari tanggal 6 Januari 1939, hanya beberapa jam sebelum eksekusinya pada malam yang sama, Joseph menerima kunjungan terakhir yang tidak terjadwal dari keluarganya yang telah memang sengaja diatur oleh Roy Bass sebagai kejutan, yang membuat Roy Bass sangat sedih saat itu Joseph tidak dapat menghadiri pemakaman ayahnya Henry yang meninggal pada tanggal 24 Februari 1937 dan tidak pernah bertemu dengan ibunya Mary sejak dia ditahan. Joseph tidak menunjukkan ekspresi bahagia sepanjang 15 menit kunjungan tersebut. Saat ibunya menangis melihat putranya dan memeluknya, Joseph tidak membalasnya, hanya mengucapkan halo sambil menoleh ke samping. Joseph tetap diam selama kunjungan dan tetap tanpa ekspresi, hanya sedikit tersenyum. Ketika narapidana lain membawa es krim untuk dimakan oleh keluarga Joseph yang berkunjung saat itu, ketika ditanya tentang eksekusinya yang akan datang, Joseph menunjukkan kebingungan. Joseph tidak mengerti arti dari kamar gas. Bahkan Joseph pun sempat mengatakan kepada Roy Bass, "Tidak Roy, aku tidak akan mati." Sebelum dia meninggalkan blok penjaranya, Joseph pergi ke setiap sel dan menjabat tangan setiap narapidana untuk mengucapkan selamat tinggal. Untuk makanan terakhirnya, Joseph meminta semangkuk es krim yang kabarnya belum habis, dan Joseph sempat meminta sisa es krim itu didinginkan kembali agar dia bisa memakannya nanti tanpa memahami bahwa Joseph akan segera dieksekusi dan tidak akan kembali. Joseph sempat kesal saat diberitahu bahwa dia tidak bisa membawa kereta mainannya dan ia memberikannya kepada narapidana lain. Dan kembali Joseph berpesan kepada narapidana tersebut, "Aku akan kembali mengambil mainan ini." Saat memasuki kamar gas,
Joseph memberikan senyuman manis. Setelah melakukan upacara terakhirnya dan duduk di dalam ruangan, senyum Joseph sejenak memudar ketika matanya ditutup untuk eksekusi. Namun Joseph kembali menjadi tenang ketika sipir Roybes meraih tangannya dan meyakinkannya. Dan tidak butuh waktu lama setelah dieksekusi di kamar gas, Joseph pun sudah tiada. Joseph sudah meninggal. Roybes tercatat menangis selama eksekusi, dan ternyata Roybes sempat memohon kepada Taylor Emmons yang selaku gubernur Colorado untuk meringankan hukuman Joseph sebelum dieksekusi. Tetapi gubernur menolak meringankan hukuman Joseph atau memaafkannya. Kasus Joseph adalah salah satu dari sejumlah kasus yang mendapat perhatian seiring dengan penelitian yang dilakukan untuk memastikan interogasi dan pengakuan yang adil. Selain itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa hukuman mati tidak konstitusional bagi terpidana penyandang disabilitas mental. Sekelompok pendukung membentuk organisasi nirlaba yang diberi nama Friends of Joe Aridi dan berupaya memberikan pengakuan baru atas ketidakadilan kasusnya. Organisasi ini berupaya mengumpulkan materi dan bukti untuk mengembalikan nama baik seorang Joseph. Anggota organisasi ini menggandeng seorang pengacara bernama David Martinez untuk membantu mengungkap fakta-fakta kasus Joseph ini. Upaya mereka pun berbuah manis. Tepat pada tahun 2011, Gubernur Colorado yang menjabat saat itu mengabulkan gerasi penuh tanpa syarat kepada Joseph untuk membersihkan namanya. Gubernur Colorado mengatakan pengampunan Joseph Aridi tidak dapat membatalkan peristiwa tragis dalam sejarah Colorado ini. Namun demi kepentingan keadilan dan kesopanan untuk memulihkan nama baik Joseph,